Kepoin Anugrah ngobrol soal Electronic Medical Record bersama Marcelina Aprilia dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugrah Semarang. Iya. Mbak Seli, apa kabar? Baik, sehat saya Mbak Uni. Mbak, kita ngobrol soal Electronic Medical Record. Nah, mungkin banyak yang belum tahu apa itu EMR. Nah, EMR atau RME ya? IMR boleh, RME itu Boleh, versi ya? Indonesia, Ya, bahasa sudah, Indonesianya. Jadi dibolak-balik boleh. Iya. Ada versi Inggris dan Indonesia. Iya, betul. Nah, apa itu Mbak Electronic Medical Record? Oke. Bahasan awal ya ini ya. Apa nih EMR? EMR sendiri itu singkatan dari Electronic Medical Record atau bahasa Indonesianya tadi rekam medis elektronik atau RME, sama aja sih sebetulnya. Nah, rekam medisnya sendiri ini artinya catatan data-data pasien dan informasi pasien. Isinya identitas pasien, riwayat penyakit pasien, riwayat tindakan dan riwayat pengobatan dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan IMR-nya sendiri ini rekam medis yang versi digitalnya. Jadi catatan versi digitalnya gitu. Kalau dulu mungkin pakai kertas ya, di file gitu ya. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Ya, betul. Jadi penginputannya juga udah melalui komputer, laptop atau tablet bisa. Kalau dulu kan nulis paper lebarannya banyak banget. Sekarang sudah versi digital gitu. Takutnya kalau yang versi konvensional dimakan rayap ya Mbak ya? Betul, nggak utuh gitu ya, rusak. Ya, betul. Mbak, apa kegunaan dan tujuan dibuat EMR ini? Oke, kalau kegunaannya itu yang pasti membantu rumah sakit ini atau fasilitas kesehatan lainnya dalam rangka penyimpanan data-data dan informasinya pasien. Jadi kan memang perlu, kalau dulu itu kan waktu rekam mediknya masih manual, masih konvensional, itu kan kita butuh gudang yang luas, gudang dalam arti sebenarnya ya, tempat ya. Nah, kalau IMR ini jadi lebih efektif dalam penyimpanannya karena sudah tersistem gitu. Yang penting hard disknya besar ya Mbak. Itu harus. Itu sudah prinsip pertama. Lalu tujuannya adanya IMR ya. Tujuannya yang pertama pasti meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit sendiri kan. Jadi secara pelayanan juga pasti lebih efektif dan efisien. Kalau dulu kan nulis lama, sekarang penginputannya datanya bisa lebih cepat. Iya. Lalu dari pengkodingannya juga sudah lebih tersistem dengan baik. Kalau dulu kan mungkin harus lihat catatan atau apa segala macam gitu kan. Lalu yang kedua juga menjamin keamanan dan kerahasiaan data pasien itu sendiri. Gitu sih tujuannya. Oke. Kemudian bagaimana cara membuat EMR ini? Kalau pasien setiap datang itu diinput atau gimana? Kalau membuat IMR ini maksudnya konteksnya bikin IMR-nya sendiri atau alurnya gitu? Kalau alurnya ya, lebih ke alurnya ya. Kalau membuat IMR-nya mungkin tidak terlalu urgent untuk pasien. Yang penting ketika saya maksudnya jadi pasien Anugrah gitu kan. Bagaimana saya mencatatkan diri saya di IMR? Kalau untuk membuat IMR sendiri itu kan ketika pasien datang, pasien baru nih, belum pernah sama sekali ke rumah sakit A, B, C gitu kan. Baru pertama kali dia datang, kita buatkan datanya. Otomatis kita tanya identitasnya kan, pasti namanya, tanggal lahir, dan itu harus valid. Nah, ketika udah masuk ke dokter, sebelum ke dokter pun sudah ditanya nih sama susternya, iya riwayatnya apa aja, keluhannya apa aja, udah ke input lagi nih di IMR-nya. Lalu masuk ke dokter udah bisa baca dari depan kan, identitasnya udah kebaca, lalu dari susternya juga udah kebaca nih keluhannya hari ini apa, jadi udah langsung tersistem, terintegrasi gitu. Terintegrasi ya. Jadi saling nyambung ya. Betul. Jadi dokternya udah nggak usah tanya-tanya lagi ya. Kalau tanya secara langsung tergantung dokter juga sih. Nggak tanya awal. Diulang lagi gitu, enggak. Iya. Gitu. Tapi kalau mungkin saya juga perlu jelasin sedikit untuk membuat IMR-nya sendiri ya Mbak Uni ya. Kalau tadi kan memang mungkin alurnya, kalau membuat IMR-nya sendiri mungkin sedikit saya ulik juga ya. Itu yang pertama kita ada harus berprinsip pada menjaga kerahasiaan data sendiri ya, lalu menjaga keutuhannya juga
kan harus aman itu IMR-nya. Jadi di awal kami Rumah Sakit Ibu Anak Anugerah Semarang akan membuat IMR ini yang tadinya manual menjadi elektronik ini harus dirancang dulu kan pasti. Nah, untuk perancangannya tadi prinsipnya harus menjaga kerahasiaan data itu. Lalu diuji pengujian nih, layak nggak dipakai gitu kan? Karena untuk membuat IMR sendiri kan udah dirancang, kalau langsung diterapkan nanti kalau bocor kan gimana? Gitu kan, jadi harus diuji dulu layak nggak dipakai. Lalu setelah diuji sudah layak dipakai, baru penerapannya di lapangan. Nah, penerapannya sendiri juga perlu sosialisasi di lapangannya, ke dokternya atau ke para medis yang lain atau tenaga non medis lainnya. Lalu setelah diterapkan itu pun juga ada pelatihan khususnya kan, gimana inputnya. Kalau dulu kan nulis di kertas gitu kan, lalu data-data mungkin dari bagian rekam medis itu juga pelatihannya lebih banyak ya. Lalu terakhir evaluasi itu pasti. Nanti kalau misalkan di sini pun tiap bulan juga dievaluasi kekurangannya apa begitu. Berarti Rumah Sakit Anugerah sudah menerapkan ini ya, full ya? Sudah ya, Rumah Sakit Anugerah sudah menerapkan IMR. Iya. Kemudian SDM-nya juga sudah terlatih ya untuk pasti memakai. Ya sudah dipakai, sudah diterapkan, otomatis sudah dilatih dulu nih gitu. Oke. Ya, sudah kompeten istilahnya ya. Sudah dong. Kemudian siapa saja yang bisa mengakses IMR ini, Mbak? Oke, untuk siapa yang bisa akses itu sebetulnya semua yang di rumah sakit tersebut atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut bisa. Cuman misalkan dokter itu juga hanya untuk aksesnya hanya ya di bagian dokter aja. Kalau di bagian keuangan ya keuangan aja. Jadi tetap berbeda ya. Ada ID dan passwordnya masing-masing. Ada history misalnya untuk pembayaran, untuk jejak sakitnya apa, kemudian pengobatannya apa, itu artinya masing-masing bisa mengakses tapi sesuai bidangnya. Iya, sesuai kapasitasnya yang punya passwordnya juga nih gitu. Jadi nggak mungkin juga ke bagian keuangan nih misalnya tahu semua dari riwayat-riwayatnya gitu. Dokter nggak mungkin juga tahu habisnya berapa gitu kan. Maksudnya tetap semua bisa akses tapi dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Artinya tetap terjaga kerahasiaannya meskipun semua orang bisa mengakses gitu. Iya, betul. Dan kalau IMR sendiri ini pun juga tidak bisa diakses oleh pasiennya ya. Kalau akses ke pasien memang tidak bisa. Tapi selama pasien itu membutuhkan informasi, tetap kami bantu. Tidak dibukakan gitu sih, enggak ya Mbak Unik. Cuman misalkan pasien butuh data apa nih? Nah, ini nanti kan si IMR ini kan keluar nih ke pasiennya. Itu ada aturannya juga gitu. Karena kan diagnosa itu kan seperti yang saya awal bilang tadi rahasia. Sekalipun pasien yang minta, tapi kan untuk kebutuhan apa? Nah, jadi kami tetap perlu minta persetujuan pasien bahwa si data ini nanti akan keluar dari rumah sakit. Jadi tetap ada aturannya. Mbak, ini mungkin yang saya agak sedikit memang harus bertanya. Dan mungkin kan pasien itu tidak hanya berobat di Rumah Sakit Anugerah. Dia berobat di rumah sakit lain. Betul. Yang mungkin dia juga di sini ada IMR-nya, di sana ada IMR-nya. Betul. Gimana itu, Mbak? Kalau itu seperti yang saya tadi bilang, misalkan pasien A udah dari dokter di rumah sakit A. Ya. Lalu mau ke rumah sakit Anugerah atau mungkin sebaliknya ya, dari rumah sakit Anugerah mau ke rumah sakit lain buat second opinion, kan boleh tuh. Hak sebagai pasien kan salah satunya itu. Nah, tadi saya juga udah jelaskan bahwa misalkan pasien butuh data nih dari kami dari Rumah Sakit Anugerah, kami bisa bantu dengan aturan tertentu. Nah, ya, jadi misalkan pasti diagnosa keluar dong nih Mbak Unik, riwayatnya si pasien ini keluar sesuai dengan persetujuannya dia sendiri. Nah, nanti si data ini mungkin juga akan diserahkan ke dokter buat yang second opinionnya itu masih bisa gitu. Begitu juga sebaliknya. Jadi misalkan pasien habis dari rumah sakit A ke rumah sakit Anugerah, dari rumah sakit A mungkin tetap ada aturannya, kemungkinan sama. Nah, kami juga bisa baca karena juga pasien sendiri yang kasih
datanya ke kami gitu. Tapi juga tetap data itu yang sudah diserahkan ke kami juga tetap kita jaga. Iya, tetap jadi rahasianya antara rumah sakit kami sama pasiennya gitu. Oke, Mbak, soal keamanan data mungkin jadi isu utama ya, isu penting. Nah, menurut saya apakah kalau data-data itu bisa kemungkinan dihack nggak, atau kapasitas harddisk mungkin besar ya, tapi karena saking banyaknya mungkin nanti hilang atau gimana? Oke. Nah, untuk keamanan data sudah menjadi prinsip tadi waktu bikin IMR ya Mbak Unik ya. Di awal merancang IMR kita sudah punya prinsip harus menjamin kerahasiaan data dan informasi pasien, menjaga keutuhannya juga kan. Jadi kita sudah siapkan betul-betul ini nyimpennya harus aman bener nih gitu. Jadi kita di sini juga ada 2 penyimpanan utama sama penyimpanan backup. Kita punya server yang juga kapasitasnya juga pasti udah besar. Lalu untuk backupnya juga kita di cloud itu ada gitu. Jadi sudah pasti aman. Sudah pasti aman. Berarti kalau seluruh rumah sakit sudah menerapkan ini ya Mbak? Seluruh rumah sakit ya maksudnya Mbak Unik. Di Semarang misalnya. Oke. Kalau sesuai peraturan Menteri Kesehatan 2002 ini, saya agak lupa sih nomor berapa. 2002 ini itu memang sifatnya wajib semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu wajib mengadakan IMR ini, karena kan juga untuk mutu pelayanannya, meningkatkan mutu pelayanannya juga kan. Cuman karena memang mungkin ini masih 2022 juga ya Mbak Uniknya, mungkin belum semua. Bertahap ya? Iya, pasti bertahap. Ada yang mungkin masih dalam perancangan, ada yang masih mungkin latihan, atau mungkin transisi dari manual ke elektronik. Iya. Sebenarnya sih wajib, cuman mungkin harus berproses dulu. Tapi kalau rumah sakit Anugerah sudah. Iya. Mbak, kemarin saya menjumpai, sempat baca ada istilah yang kita bahas hari ini, electronic medical record, dan ada juga istilah electronic health record. Itu apa bedanya Mbak? Oke. Electronic medical record sama health. Electronic health record. IMR sama EHR. Ya. Bahasa Indonesia EHR ya. Padahal kepanjangannya Electronic Health Record. Kalau gampangnya ya Mbak Unik ya, itu kalau IMR itu antara si rumah sakit dengan itu sendiri, rumah sakit itu sendiri dengan pasiennya langsung. Ya. Jadi dari fitur juga lebih sederhana. Nah, kalau Electronic Health Record atau EHR ini lebih luas. Jadi secara fitur penggunaan itu juga lebih luas, lebih banyak fiturnya di EHR memang. Jadi gampangnya IMR ini bagian dari EHR. Gitu. Jadi kalau untuk IMR ini secara personal medisnya pasien ini ke rumah sakit ini, kalau EHR bisa digunakan di rumah sakit lain atau fasilitas kesehatan yang lain. Gitu. Jadi lebih luasnya, tapi secara fitur juga pasti berbeda. Serupa tapi tak sama gitu sih Mbak. Ya. Kemudian tadi sudah ngobrol soal keamanan data pasien. Kemudian apa lagi Mbak yang ingin disampaikan dari EMR, bukan EHR ya? EMR ya. Mungkin kalau IMR ini lebih menekankan ke rahasia pasien ya. Jadi gimana, mungkin tantangannya kali ya Mbak Unik ya, tantangan dalam menjaga ini tuh selain penyimpanan yang servernya juga harus besar. Kalau dulu kan memang si kertas-kertas ini kan nanti rusak apa segala macam gitu kan. Nah ini juga kita lebih berpikir ke depannya gimana cara menyimpan data ini lebih baik, kita lebih aware ke situ gitu aja. Sama satu lagi Mbak, tadi kan mencatat semuanya ya, termasuk riwayat penyakit, pengobatan dan sebagainya. Kalau misalnya pasien itu berbohong misalnya, saya tuh dulu pernah, taruhlah misalnya kena COVID gitu, di situ dia ngomong nggak pernah kena COVID. Nah gimana Mbak untuk mengantisipasi hal-hal itu, bisa nggak atau memang? Nah, kayak misalkan kena COVID, nggak kena COVID gitu ya? Kalau bukan itu misalnya aja. Misalnya saya dulu misalnya punya riwayat penyakit apa gitu kan. Ternyata nggak jujur gitu loh. Misalnya nggak jujur ke untuk saat di-input. Iya. Kalau dari penginputan data itu kan memang yang kita tanyakan apa ke pasien memang menyampaikannya apa. Itu yang kita input sebetulnya. Dan
kan ada hak dan kewajiban pasien ya Mbak Unik ya. Pasien itu seharusnya juga wajib menyampaikan itu secara jujur gimana keadaannya saat itu atau sebelumnya. Misal tutup-tutupi ya. Iya, tanpa adanya ditutup-tutupin. Mungkin kalau di depan mungkin waktu pendaftaran nggak jujur tuh mungkin ya bisa jadi. Tapi ketika di dokter sepertinya sih semua pasien juga jujur. Iya, harus jujur. Karena kenapa? Karena biar pengobatannya pun juga tepat. Kalau bilangnya pilek ternyata batuk kan ya nanti betul. Pengobatannya juga nggak tepat kan gitu. Tapi dengan adanya IMR ini, misalkan nih pasien sudah pernah ke Rumah Sakit Anugerah di tahun 2022 dengan penyakit A. Nah, ketika 2025 kembali ke sini, ya bilang nggak pernah sakit A, kan kita udah punya datanya, ya kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak jujur pun, lah ini dulu ada nih riwayatnya kan kelihatan. Kalau COVID yang tadi sempat disinggung pun, kalau COVID kita juga ada ini nih apa notifnya merah-merah nih namanya ya. Kalau mungkin hijau-hijau udah selesai masa ini. Kan kasus di Anugerah di sini kan Rumah Sakit Ibu dan Anak saya. Ada pasien ini datang, dia pernah hamil kemudian menggugurkan, kemudian dia hamil lagi ke sini gitu. Kan dia ngaku, oh saya belum pernah hamil gitu kan. Iya kan? Itu kan ada riwayat begitu. Iya. Harus jujur ya. Harus jujur. Dan kalau dulu kan waktu ketika rekam medis itu masih manual, masih konvensional, tertulis, bisa jadi di halaman tersebut rusak. Nah, kalau IMR ini rekam medisnya udah digital nih. Jadi tidak mungkin rusak dan tidak mungkin tidak terbaca ulang gitu. Jadi untuk electronic medical record ini sudah sangat membantu rumah sakit tersebut atau fasilitas kesehatan tersebut untuk penyimpanannya. Gitu. Jadi pasien nggak perlu takut untuk menginput data apapun secara jujur di IMR. Iya, betul. Dan tidak perlu takut untuk bocor juga gitu ya, karena sudah pasti aman. Iya, baik Mbak Salimah, terima kasih nih sudah ngobrol soal IMR. Terima semoga kasih. Bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat juga informasinya. Teman-teman kepoin Anugerah soal IMR dengan Mbak Marcelina Aprilia.